Waalaikumsalam. Saya guys. Masih semangat gak? Masih. Mana semangatnya? Oke, jadi hari ini gua absen dulu ya. Amalia, Hadir ibu. Rian, Hadir ibu. Surgita, Widiawati, Hadir. sakit apa Reno? Demam ibu. Pusing bu, pusing atau demam? Dua-dua ibu. Pusing atau demam? Demam pun pusing. Oh, jadi kalau bisa nanti dijenguk ya? Iya ibu. Apa nih? Oke, jadi sebelum kita mulai pada mata pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi di sini pilihan ibu kalian harus satu disiplin. Terus jangan ada yang begitu. Biar kalian fokus belajarnya. Paham? Karena sekarang kita belajar apa nih? Jadi sebelum kita masuk di pergaulan anak remaja nih, kalian tahu gak sih berita sekarang tentang ada satu game dia kayak viral banget, namanya tuh Padawara. Tahu gak sih? Tahu. Itu dia ngapain? Pungut sampah itu. Kira-kira tuh apa sih yang membuat mereka jadi kayak bersih itu Kesadaran ibu. bukan apa? Kesadaran. Kesadaran. Tapi ada masalah satu masalah yang dihadapi Padawara. Salah satunya, walaupun kayak banget kayak masyarakat yang masih buang sampah sembarangan, berarti itu tidak ada kesadaran dari masyarakat. Jadi untuk kalian nih para remaja nih, jadi kalian harus menanamkan sikap sadar terhadap lingkungan sekitar. Paham? Paham. Oke, jadi kita masuk pada pengertian remaja. Jadi fase remaja merupakan salah satu tahapan kehidupan psikologis yang penting bagi setiap manusia. Pada tahapan ini, remaja memiliki ciri-ciri khusus dalam tugas perkembangannya yang berlangsung antara usia 13 sampai 19 tahun, yaitu perubahan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Jadi di sini kalian kan udah remaja nih, udah kelas 12. Udah merasa belum sih kayak udah remaja, kira-kira apa sih yang berubah? Banyak. Suara terus Bulu hidung. bisik, suara bisik, terus apa lagi? Terus yang perempuan kayak berubah tinggi badan masuk gak? Ya kalau kalian udah masuk perubahan itu namanya kalian udah tumbuh dewasa. Paham? Apa? Kira bilang sih. Sebelumnya di sini minta maaf ya, itu lagi agak flu dan kemudian di sini masa remaja adalah masa peralihan usia anak-anak kepada usia dewasa. Pada masa ini rasa ingin tahu remaja tumbuh dengan pesat. Mereka lebih terbuka kepada teman sejawatnya daripada kepada orang tua. Jadi kalian di sini lebih senang mana nih? Curhat di orang tua atau curhat di orang tua? Semua orang tua. Allah. Gitu terus Allah tua. Artinya tergantung dari kepribadian masing-masing ya. Kayak misalnya kalau ibu lebih nyaman curhat sama teman karena kayak rasa ibu kayak mungkin seumuran terus kayak mereka paham sama kondisi ibu. Tapi bukan berarti orang tua itu gak paham nih. Tapi kita harus tahu kalau misalnya curhat nih, kita tentang masalah hidup di teman-teman tuh harus tahu temannya mana yang perlu kita curhatkan. Yang sampai kalau enggak apa ada kasih nasihat yang tidak masuk akal kan? Kemudian
Penanaman nilai-nilai akhlak terpuji bagi remaja sangatlah penting karena apabila dalam pergaulan remaja diisi dengan kegiatan yang baik, maka akan dapat membentuk pribadi yang baik pula sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang. Jadi anak-anak, pada masa remaja ini pasti rasa ingin tahu kan kuat banget kan toh? Iya enggak? Jadi kalian kalau ada rasa ingin tahu kalian dalam lingkungan nih, kalian harus memilih kegiatan-kegiatan atau di lingkungan yang baik. Contoh kayak ikut ikut kegiatan remaja masjid, habis itu kegiatan positif yang baik lah, itu bisa membuat kalian menjadi itu juga bisa membentuk akhlak kalian sebagai remaja. Paham? Masuk, yaitu akhlak terpuji pergaulan remaja. Bentuk-bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. Apa? Asik. Dia. Ibu? Saya lagi. Ibu saya. Ini kalau mau. Oke, ambil. Asli tuh ibu. Tapi mau buka. Jadi maksud kalau gini kita Jadi anak-anak, ibu tadi lupa. Jadi karena tadi ibu bilang tuh, tolong perhatikan dulu kan. Jadi guys, di sini anak-anak udah mulai ribut dan saya juga mulai pusing. Ayo kita pancing pakai kuis. Tadi sama yang masuk kriteria dari penilaian ibu kasih amplop. Apa itu ibu? Makanya kalian harus diam, dengarkan ibu dan amati yang ibu kerjakan. Oke bu. Begini nih saya bilang satu. Kenapa ibu bilang? Karena biar kalian semangat. Kalau kalian nggak dibilangin kayak gini, kan kalian ribut nanti. Ibu itu untuk apa? Ini apa? Ini apa isinya kayak apa? Kalau itu kan itu untuk anak-anak ya. Ini untuk anak-anak yang disiplin. Oh, anak disiplin. Untuk anak yang disiplin, berakhlak dan tidak ribut. Oke bu, lanjut bu. Kemudian itu lanjut ya. Masuk dalam untuk akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, di sini mereka udah mulai diam. Ayo kita lanjut. Yaitu yang pertama, yakni menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Suasana yang damai merupakan dambaan setiap umat manusia. Kedamaian akan terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila di antara warga masyarakat menjalin rasa persaudaraan. Islam telah mengajarkan bahwa umat manusia harus menjaga persaudaraan. Persaudaraan yang dibangun tidak hanya terbatas pada persaudaraan yang dilandasi oleh kesamaan agama saja, tetapi juga menyangkut persaudaraan dalam bingkai bangsa negara, walaupun berbeda suku dan atasnya, dan persaudaraan antar sesama manusia. Jadi di sini anak-anak sekalian yang dicintai, kita tidak boleh membeda-bedakan antara suku, antara negara dalam berteman. Karena itu tidak baik. Ingat, ada yang tahu semboyan kita? Bineka Tunggal Ika. Nah, berbeda-beda tidak satu. Tetap satu. Jadi yang kita ambil dari menjalin persaudaraan ukhuwah itu lebih kayak kalau yang lebih mengerti itu kayak itu dari simbol aja. Bineka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua itu mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai. Toleransi adalah rasa tanggung rasa atau sikap menghargai dan menghormati sikap sesama, baik terhadap sesama muslim ataupun dengan non muslim. Sikap tasamu juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksa kehendak. Salah satu nilai yang terkandung dalam tasamu adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu untuk mencari titik temu dalam kesamaan dalam batas-batas tertentu. Ada dong bikin acara di sekolah. Ada satu. Jadi itu salah satu sifat toleran ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian diperbolehkan mengadakan pergaulan sampai pada batas tidak
tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Astagfirullah. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Mungkin awal-awalnya berdua-duaan, terlama jadi 3. Ya. Paham? Atau di sini ada yang sering berdua-berduaan? Iya, ada itu sendirian sudah. Jadi kita tidak boleh berdua-duaan dengan yang bukan mahram kita. Jadi kalau misalnya mau berduaan ya udah nikah aja gitu. Iya, betul. Biar Dia dapat pahala juga kan? Iya, Bu. Apa ada emosian kita? Ini. Saya Bu. Jadi kalau udah siap berdua-berduaan kan juga harus siap nikah. Dia cuma berduaan aja. Nikah juga. Kemudian laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Iya, betul. Jadi yang ibu lihat apalagi kita sebagai Gen Z nih kan, kayak pergaulan kita tuh memang bebas banget, apalagi udah ada media sosial nih yang lebih bebas, yang lebih kayak mengekspor kita kegiatan kita gitu. Kalau mas belum apalagi pernah nggak lihat orang yang bersentuhan tapi belum Bu. itu juga termasuk perilaku yang apa? Baik atau buruk? Buruk, tercela. Bener banget. Jadi kita sesama laki-laki dan perempuan tuh, apalagi kita sebagai perempuan nih, jangan sampai sentuh sama laki-laki. Apalagi laki-laki sekarang kan kayak buaya darat. Ido yang buruk saya. Udah nggak pukul kan? Makanya itu kalau misalnya ada kegiatan kayak ada kekerasan nih dalam perempuan, kita perempuan harus bisa menjaga diri, khususnya untuk perempuan. Salah satunya itu silat. Perempuan yang dikerasan kita orang kan? Saya cuma bagi. Sampai bunga. Salah satunya nih kalau salah satunya nih kalau kalian kayak ini perempuan lah, sekarang banyak banget nih kasus KDRT. Iya, nggak sih? Bu. Kita sebagai perempuan jangan kayak dipukul, jangan kayak ya udah jangan pasal aja gitu, jangan. Kita harus kayak bela diri. Kita boleh ikut silat. Ya kan, kayak sate. Ada ibu-ibu. Jadi ini juga mempromosikan. Iya, Bu. Kemudian ada lagi bijak dalam menggunakan media sosial. Merupakan media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan dengan online yang memungkinkan manusia saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Pemanfaatan media sosial yang tepat akan sangat berguna bagi perkembangan peradaban manusia. Tetapi apabila disalahgunakan, maka akan sangat membahayakan tata kehidupan sosial yang berakibat pada rusaknya nilai-nilai persatuan atau umat, bahkan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau kita menggunakan media sosial, ada syarat-syaratnya nih. Di sini ada 6 syarat. Pertama yaitu menatanya. Dengan niat yang baik, maka pikiran akan menjadi terarah untuk melakukan yang baik. Jadi kalau kita mau masuk di media sosial nih, contoh download TikTok, itu kalian lihatnya kayak gimana sih? Contoh kalau cuma buat untuk ya diol atau apa? Itu juga nggak baik kan. Jadi kalau misalnya kita cuma niat yang baik juga, download TikTok untuk nonton nih dakwah atau berita terupdate untuk sekarang gitu. Soalnya sekarang banyak banget orang menggunakan TikTok hanya video. Ini kalian udah kelas 3 SMA, ya. Jadi kemudian yang kedua, bacalah berita hanya dari sumber yang layak dipercaya dan kredibel. Jadi apabila mendapatkan informasi lewat media sosial baik merupakan tulisan ataupun yang lainnya, adalah dilihat dari sumbernya. Gunakan pikiran dengan jernih dan cerdas untuk menganalisa kebenaran informasi tersebut. Jadi kalau kalian nih dapat berita tuh, kalian harus analisis dulu kira-kira nih berita ini benar nggak sih? Kira-kira sumbernya tepat nggak sih? Kalau misalnya nggak tepat dan nggak benar, lebih baik jangan bisa, karena itu bisa tidak baik dan bahaya lagi juga sih. Kemudian yang ketiga, baca dulu isi beritanya.
pertimbangkan manfaat dan hadirnya. Sebab apabila menyebarkan isi berita yang tidak ada manfaat atau bahkan membawa kemudaratan, maka sesungguhnya yang bersangkutan telah melakukan keburukan dan perbuatan tersebut termasuk dosa, sedangkan jejak digital yang ada maka tidak akan bisa ditarik atau dihapus. Nah, jadi kalau kalian mau upload sesuatu, kalian harus tahu dulu isinya itu kayak gimana. Kayak apa, harus mikir kira-kira ini baik gak sih buat disebar, kira-kira dampaknya kayak gimana sih. Nah, dari itu kita harus tahu dulu. Paham? Kemudian yang keempat, jangan menelan mentah-mentah isi berita yang ada di media sosial. Begitu juga jangan mudah dan provokasi yang dapat memecah ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah dunia. Jadi kalau banyak kalian cerita nih tentang contoh teman kalian, kalian tuh harus tanya dulu. Kalau coba teman kalian nih yang beritanya kayak kurang enak, kalian harus tanya dulu beritanya tuh kayak benar atau enggak. Kalau salah ya udah jangan di ekspor atau jangan di share. Tapi misalnya kayak tanya dulu kira-kira tuh benar nggak sih berita ini. Kalau nggak benar, berarti kita harus meluruskan dulu. Karena kalau misalnya kalian langsung sebar, langsung share ke teman-teman kalian, itu benar, itu bisa menjadi dosa dan akan merusak hubungan kalian dari ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah watoniyah. Paham? Paham, Bu. Lanjut. Yang kelima, gunakan media sosial untuk kepentingan belajar, dakwah dan menjalin ukhuwah bersyariah, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Jadi kalau kalian gunakan media sosial itu untuk kepentingan belajar, contohnya sekarang tuh ada apa? AI. Iya. Kalian bisa tuh gunakan AI untuk belajar. Contohnya kayak sekarang itu juga menggunakan AI. Contoh dari download PPT ini, terus materi-materi ini itu ibu menggunakan media yang sekarang ada. Sekarang zamannya udah enak banget, tinggal kalian sudah seriusin aja sih. Kemudian ingat bahwa pelanggaran terhadap menggunakan media sosial selain dapat dituntut dan diancam sanksi yang berat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga merupakan perbuatan dosa di akhirat, nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi kalau kalian menggunakan media sosial, kalian harus hati-hati sih. Kalau udah ada undang-undang dan sanksinya tuh bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Lagi ya? Jadi kan tadi kita udah membahas tentang akhlak pergaulan remaja nih kan. Salah satunya tadi ada menjalin hubungan, toleransi, terus menggunakan media sosial dengan bijak. Di sini ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Di sini kalian per kelompok kalian akan membuat skenario atau drama. Pernah lihat drama skenario? Karena aku Iya, itu ada contohnya. Kalian bisa simak baik-baik. Kalian biasanya pasti kalian udah tahu. Kita punya kok sendirian aja nih. Adik bantu ya Umi. Masya Allah, anak solehannya Umi. Terima kasih ya nak. Wah, adik Kaira pintar banget. Bantuin Umi. Kakak mau bantuin juga ya Umi. Bantu lap meja. Alhamdulillah, anaknya Umi hebat-hebat pada suka membantu Umi. Allah sayang sama anak-anak yang suka membantu dan menolong orang tua. Teman-teman, jangan lupa bantu orang tua di rumah ya. Insya Allah jadi anak soleh-solehah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini sekilas dari drama atau skenario. Kemudian sini gua akan bagi. Udah paham kan tadi kayak harus bikin kayak gimana? Paham nggak? Paham. Yang lagi paham? Paham. Di sini gua akan membagi dari 3 kelompok. Kelompok pertama yakni akhlak terpuji, yaitu dengan skenario sekelompok remaja berbeda latar belakang bersatu mengadakan kegiatan sosial dengan menjunjung toleransi. Kayak tadi dijelaskan tuh. Nanti ibu nih. Kemudian kelompok 2. Sekelompok remaja sedang menggunakan media sosial secara bijak untuk menyebar berita yang baik dan juga sebagai contoh. Kemudian kelompok 3,
sikap tawadu kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ada ke api. Jadi sini ibu suruh 3 orang maju. Dari kamu. Berarti hom pimpa alaihom gambreng. Tuh. Nah, nomor 1. Tuh. Nomor 2. Senang nomor 2. Oh, yang batu gunting kertas atau yang kaki kan batu kayaknya kamu kalah aja deh. Wih, kalah sudah saya kalah. Jangan Kalah. Ibu kali ini semua kalah. Nomor satu dari Salsabila Sarah sampai dari ini. Alia terus Afin dan Alfian ke belakang sampai ke sini. Kalian bisa cari skenario itu di media sosial, bisa di internet. Kalian berani yang keren itu. Nah, kalian bisa kan kayak ini kan harus memperagakan nih. Kalian bisa cari kayak temanya itu dari apa? Maksudnya kayak dramanya itu dari media sosial, boleh buka di internet gitu. Tapi tetap kalian yang nyokap kan kalian bisa cari referensi lain. Oh iya itu siap. Berarti kan? Iya. Tunggu dulu. Dengar itu. Maju nih memperagakan. Kalian harus melakukan pendidikan karena IP pendekatan PBL jadi harus ada pendidikan. Yaitu setiap kelompok, coba yang lain dengar dulu. Adi, dengar dulu. Jadi setiap kelompok mengamati penampilan dari masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok mencari apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing kelompok. Kemudian masing-masing kelompok mencari solusi bagaimana hal tersebut bisa selalu diterapkan di zaman sekarang. Oke. Apa? Tadi. Yang mana? Kelompok tuh. Di slide sih. Yang nggak paham gimana? Ya sudah. Jadi kan di sini kan kalian tuh lebih dari 5 nih kan. Jadi yang maju tuh boleh 3 atau 4, nanti teman yang lain biar daripada nganggur mereka cari ini. Bisa difoto kalau misalnya ini. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Diskusi dong. Gimana sih diskusi kelompok? Diskusi bareng. Adik Alia tolong buka diskusi. Oh ini bisa. Ada yang enggak? Betul, bapak mengerti kan? Nanti kalau gak kenapa lagi? Ini lo banget lagi. Jadi anak-anak udah atau belum? Kamu duduk di tempat. Kalau udah duduk di tempat. Udah paham kan dari bawah? Dari nomor 1 yang lain yang mau maju berapa orang? 3. Nomor 2. Boleh maju. Cuma ada 1 yang belum sampai pendidikan lagi ya. Nomor 2 mau maju berapa orang? 4. Masuk. Nomor 3 mau maju berapa orang? 4. Siapa yang mau maju duluan? Satu di amplop. Teman-teman kelompok yang lain coba diam. Yang lain mau maju kalian apa? Akan memberitahukan praktekan mengenai ahlak tawadu kepada orang yang lebih tua. Kamu, beda dong.
Kamu jelaskan nih, kamu tentang apa dulu? Saya jadi orang tua. Judulnya apa? Judulnya adalah bersikap tawaduk pada orang yang lebih tua. Oke, jadi kita mulai ya. Kamera roll action. Anak muda ini sekarang sudah ada alat orang. Pak, si Doni kebebasan. Semoga Allah, semoga jadi orang-orang sukses. Makasih Pak. Oke, langsung deh. Langsung di sini bahwa dapat kita ambil pelajaran yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa bukanlah termasuk dari golonganku mereka yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mencintai yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Baik. Beri tepuk tangan dulu. Mau lagi nih, mau maju. Oh ya, dari kelompok 1. Ayo kelompok 1. Teman yang lain semangat dong. Presentasikan hasil kelompok kami. Nah, saya sebagai Siti Hajar, dia sebagai Siti Sarah. Ya, terus sebagai orang Kristen, nah, Muslim. Namanya tuh Gustin dan Justin. Oke, siap. Hari Kamis mana ada jam kosong gitu waktu belum ada. Di gereja pun. Iya, tadi kan ada makan acara Islam Miraj. Terada mas, ini kan ada. Ini datang boleh coba? Toleransi terada? Boleh, oke. Oke, itu saja. Oke, makasih. Beri tepuk tangan dulu. Lanjut. Karena waktu juga gitu ya. Lanjut kelompok 2. Presentasikan hasil dari presentasi akhlak terpuji remaja. Sekelompok remaja sedang menggunakan media sosial secara bijak untuk menyebar berita yang baik dan juga sebagai contoh. Berperan sebagai Bawang putih. sebagai Menerima berita. sebagai penulis dan mereka berdua sebagai penyebar berita. Penyebar hoax. Teman kamu menyakiti kamu. Terus kamu nyakiti dia. Sudah ada apa tuh? Terus ya. Begitu. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kira-kira tadi penampilan dari skenario tadi seru nggak? Oke. Jadi kita di sini akan melakukan. Coba yang lain duduk tenang. Dari setiap masing-masing kelompok kalian menyimpulkan kayak kelompok 1 kira-kira tuh tadi dari skenario kelompok 2 tuh kayak gimana, kemudian dari kelompok 3 tuh kayak gimana. Ikut urutan ini. Dari kelompok ini dulu, maju. Kira-kira tadi kayak di penampilan kelompok-kelompok lain tuh kayak apa kayak nilai-nilai apa aja sih yang terkandung, kemudian kayak bagaimana sih kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tadi tentang akhlak terpuji remaja yang menggunakan dua orang remaja Muslim dan juga 2 orang remaja dari Kristen dan Muslim. Nah, di situ mereka menjalankan toleransi tadi dari Muslim yang mengajak dari Kristen untuk merayakan Maulid Nabi tadi. Nah, di situ kita poinnya adalah bahwa toleransi itu indah, kebersamaan itu indah, dan sudah diajarkan juga oleh ulama-ulama terdahulu juga. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Lanjut kelompok 3. Bagaimana saling
menghargai itu sesuatu yang sangat baik untuk kita dan juga dalam sosial. Oke, makasih. Lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompok 2 yang maju. Hitung sampai 3, kalau nggak maju gak ada nilai. Saya ambil dari kelompok yang ketiga ini dapat kita simpulkan bahwa nilai sosial yang terkandung di dalamnya atau nilai kebaikan itu salah satu tadi yang sudah dipaparkan drama itu. Ada satu pemuda itu dia berjalan tuh langsung berjalan begitu tanpa hormati orang tua atau orang yang kan, tapi ada pemuda 2 orang itu dia sopan, mari berpegang tangan, itu saja. Oke, tepuk tangan. Kalian ada rasa jenuh nggak sih? Ayo semuanya, kalian mungkin jenuh. Ayo. Badan naik. Sini kita masuk dampak positif. Dampak positif dari akhlak remaja. Sini kalian yang akan mengisi sendiri. Kira-kira dari akhlak tadi itu dampak positifnya tuh apa aja sih? Dampak positif dari akhlak pergaulan remaja tadi apa ya? Apa? Islamiyah, Hubungan Islamiyah, toleransi, Disenangi banyak orang. itu juga. Terus apa lagi? disayangi orang. Nah, baik aku. Semua benar, semua benar. Kemudian karena udah waktu, kita langsung saja ke rangkuman ya. Jadi sini dari tadi itu masa depan suatu bangsa terletak di tangan para pemuda. Apabila pemudanya berkualitas dan kompetitif, maka masa depan bangsa menjadi lebih cerah. Kemudian untuk mempersiapkan generasi tangguh dan berakhlak mulia, maka para pemuda harus dididik dan diberi ruang untuk mengembangkan diri sesuai kemampuan yang dimilikinya. Kemudian Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menghargai waktu atau kesempatan yang ada. Kemudian banyak orang yang menyesal di usia tua karena ketika masih remaja tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik. Paham semuanya? Paham. Oke, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan dari kegiatan hari ini. Karena tadi semua Ibu lihat aktif dari kelompok ini. Hadiah. Ibu Dia kurang ada persiapan. Bila